ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Jangan hidup di bawah berkat Anda. Saudara, kita adalah orang-orang yang telah lahir baru, dan kepada kitalah berkat-berkat alam surgawi itu telah diberikan. Jadi berkat-berkat alam surgawi ini jangan sampai adanya di atas. Kita benar-benar nggak pernah mengalaminya. Ini kalau alamnya, sebuah alam itu seperti lapisan gitu ya. Nah, lapisan kita hidup ternyata bukan di lapisan alam berkat. Kita hidup di bawahnya. Berarti kita nggak pernah bisa mengalami berkat itu ya. Firman Tuhan hari ini pelajaran mengatakan jangan hidup di bawah berkat Anda. Kita seringkali hidup jauh di bawah berkat kita. Ketika hal itu dihubungkan dengan pikiran kita. Jadi pikiran kita itu kita adanya di bawah dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ini yang nggak boleh terjadi, saudaraku. Karena hal ini tidak mengubah fakta bahwa kita sendiri sesungguhnya telah diberi pikiran itu. Tuhan memberikan itu kepada kita sebagai bagian dari bingkisan yang lengkap. Pikiran kita ketika ada di dalam alam berkat, itu pikiran kita itu adalah pikiran yang disempurnakan, saudara-saudaraku. Ya, ketika kita bawa pikiran kita bukan ada di bawah alam berkat, tapi di dalam alam berkat, maka pikiran kita adalah pikiran yang Tuhan ciptakan baru untuk jadi sempurna, ya. Tuhan berikan itu sebagai kado yang lengkap. Sama seperti ketika dia memberi Adam pikiran pada awal dunia. Jadi ingat baik-baik, pada awal dunia, Adam itu diberikan pikiran yang begitu sempurna. Sampai dia bisa memanage dunia ini, mengelola dunia ini seperti apa yang seharusnya dia lakukan. Itu luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, yang pikirannya Tuhan itu ada di dalam pikirannya Adam, gitu ya. Pikiran kita adalah milik kita, dan kita harus mengklaim, kita harus mendeklarasikan hal itu. Jadi Tuhan ingin umat tebusannya bergerak ke arah kesempurnaan dalam hidup ini. Dia ingin mengurapi pikiran kita untuk dipakai bagi kemuliaannya. Jangan lupa, saudara-saudaraku, pikiran saudara mungkin sekarang boleh pegang kepala saudara dan katakan, pikiranku ini adalah kado yang lengkap dari Tuhan. Ini adalah bingkisan yang lengkap dari Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang sudah sempurna dari Tuhan. Sekarang saya ingin bergerak ke arah kesempurnaan supaya Tuhan yang mengurapi pikiran ini bisa mendapatkan kemuliaan lewat pikiran saya ini. Saudara, klaim itu, katakan itu, saudara, dengan yakin gitu ya. Jadi kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena kita mendapatkan great anointing. Kita dapatkan pengurapan yang dahsyat, gitu ya. Dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan sesungguhnya Dia sendiri telah memberikan rasul-rasul dan nabi-nabi dan penginjil-penginjil dan gembala-gembala serta pengajar-pengajar untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasyah. Jadi ingat baik-baik, saudaraku, bahwa alam berkat adalah alam di mana kita akan bertemu dengan para rasul-rasul, para nabi-nabi, para penginjil-penginjil, dan gembala-gembala. Mungkin tidak secara virtual atau tidak secara nyata ketemu, tapi ada suara penginjil, ada suara rasul, suara nabi-nabi, suara gembala, suara pengajar, yang membuat kita itu benar-benar diperlengkapi untuk bisa melayani Tuhan dan membangun tubuh Kristus itu di bumi ini, saudara-saudara. Jadi ini yang disebut hidup dalam alam berkat, saudara ya. Kolose 1 ayat 28 mengatakan, yang kami beritakan dengan mengingatkan setiap orang dan mengajari setiap orang dalam segala hikmat. Nah, kita dapatkan dari Rasul Paulus setiap hikmat yang diajarkannya itu untuk mengajari kita, untuk mengingatkan kita, sehingga kita dapat menampilkan diri kita sempurna di hadapan Hamasyah Yesua, ya. Sehingga kami, kata Rasul Paulus dan kawan-kawannya, dapat menampilkan setiap orang, saudara dan saya, sempurna di hadapan Kristus Yesus, di hadapan Hamasyah Yesua. Ibrani 13 ayat 20 dan 21.
Dan Elohim damai sejahtera yang telah membawa kembali Gembala Agung domba-domba dari antara orang mati. Jadi Gembala Agung ini sudah bangkit. Nah, dengan darah perjanjian kekal Yesus Tuhan kita, kiranya Dia menyempurnakan kamu dalam segala perbuatan baik untuk melakukan kehendak-Nya, dengan melakukan di dalam kamu apa yang berkenan di hadapan-Nya melalui Yesua HaMasiah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudaraku, jangan lupa ada darah perjanjian kekal yang telah menebus kita. Lalu Dia yang mati itu, Dia juga sudah bangkit, ya, dan Dia menyertai kita untuk menyempurnakan kita dalam segala perbuatan baik, untuk kita bisa selalu melakukan kehendak Bapa, ya. Jadi Dia sedang melakukan di dalam kita apa yang berkenan di hadapan Bapa. Jadi Yesus itu sedang mengerjakan, Roh Kudus sedang mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sehingga kita bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua tersandung banyak hal, ya. Jika seseorang tidak tersandung oleh perkataannya, dia ini manusia sempurna yang mampu mengendalikan bahkan seluruh tubuhnya. Jadi kita tahu bahwa dunia akibat dosa itu termasuk diri kita bisa saja membuat kita tidak sempurna. Tapi saudara-saudaraku, kita dijanjikan sempurna, ya. Kalau kita sempurna berarti kita mampu mengendalikan seluruh tubuh kita. Nah, inilah yang disebut pikiran yang ada di dalam alam berkat. Dari pikiran yang berada di alam berkat itu, ini adalah pikiran yang bisa mengendalikan seluruh tubuh. Pikiran yang bisa membuat kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita tidak akan tersandung lagi oleh perkataan, apalagi perbuatan kita, gitu ya. Matius 5 ayat 48. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjadi sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah yang Tuhan dulu berikan kepada Adam. Waktu Kristus datang ke dunia ini, HaMasiah datang ke dunia ini, menebus manusia, tujuannya adalah supaya manusia menerima kembali pikiran yang sempurna itu, saudara. Ya, agar semua karya yang berasal dari pikiran, keluar perkataan, dari perkataan muncul perbuatan, dari perbuatan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter, dan karakter itu akan membentuk sebuah budaya baru, budaya surgawi, dan inilah yang akan seharusnya terjadi saudaraku dalam kehidupan kita semua, gitu ya, ketika kita menjadi sempurna dalam pikiran. Oke. Nah, sekarang kesempurnaan hanya melalui Yesua HaMasiah. Kesempurnaan melalui Yesua HaMasiah. Ayat-ayat yang tadi kita baca, dan juga ayat-ayat yang lainnya yang serupa itu, menunjukkan kepada kita kebenaran yang sederhana. Bahwa kesempurnaan itu tidaklah mustahil. Jadi kesempurnaan itu bukan perkara mustahil, saudara-saudaraku. Itu tidak mustahil, ya. Namun, hanya bisa terjadi melalui Yesua HaMasiah. Sekali lagi, kesempurnaan itu bukan barang mustahil. Tapi itu hanya bisa terjadi melalui Yesus Kristus. Bukan karena kehebatan saudara. Hanya melalui Yesus Kristus. Hanya melalui Yesua HaMasiah. Nah, kesempurnaan adalah kehendak Elohim bagi setiap kita. So, kalau tidak demikian, pastilah hal itu tidak tertulis dalam kitab suci. Jadi kehendak Elohim pasti kita sempurna, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita sempurna, nggak mungkin ada ayat yang bunyinya begitu, hendaklah kamu sempurna, ya. Pasti nggak tertulis dalam kitab suci, ya. Di mana dalam kitab suci tercantum kesempurnaan hanya ada pada Yesua HaMasiah. Jadi kalau kita punya kemauan, kalau kita akhirnya punya kemampuan untuk jadi sempurna, itu karena Yesua HaMasiah yang bekerja di dalam kita dan melalui kita, saudara-saudara. Nah, jadi hanya melalui Yesua HaMasiah, saudara-saudara, kesempurnaan itu bisa terjadi, ya. Oke? Dalam rangka menjadi sempurna, itu harus ada proses menuju sempurna. Dan hal itu dimulai dengan menaati rancangan keselamatan. Mulai taati 3 hal ini. Yang pertama adalah bertobat. Saudaraku, kita perlu bertobat, ya. Kita harus merendahkan diri dan katakan, aku butuh Engkau Tuhan Yesus. Ini yang namanya sebuah pertobatan, perubahan pikiran. Pikiran kita bukan
mengandalkan bahwa kita hebat, tapi mengandalkan kurban Hamasyah di atas kayu salib. Pikiran kita mengatakan tanpa dia, kita ini binasa. Jadi kita benar-benar minta ampun dari semua hal yang coba membangun pengandalan diri itu, saudaraku. Ya. Nah, itu bertobat, saudara. Lalu dibaptis dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach untuk pengampunan dosa-dosa. Tentu semua ini sudah terjadi dalam hidup saudara, ya. Tapi ini adalah langkah-langkah pertama bagi saudara yang ingin supaya proses kesempurnaan pikiran itu bisa terjadi. Kita harus dibaptis dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, lalu kita harus dipenuhi Roh Kudus yang dijanjikan dengan tanda pertama berbicara dalam bahasa roh. Jadi bertobat, dibaptis, lahir baru, kemudian dipenuhi Roh Kudus dengan tanda pertama berbicara dalam bahasa roh. Dan saudara harus mengalami ini, ya. Oke. Keselamatan yang benar-benar alkitabiah itu menghubungkan kita dengan Yeshua HaMashiach dan covenant perjanjian barunya. Jadi kalau saudara mengatakan saya diselamatkan secara alkitabiah, maka saudara adalah terhubung. Saudara adalah anggota dari tubuh Yeshua HaMashiach. Saudara adalah orang-orang yang terhisab dalam covenant, dalam ikat janji, ya, dalam ikat janji dari perjanjian barunya, gitu, saudara. Nah, apa itu maksudnya? Jadi saudara adalah orang-orang yang betul-betul bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Dari hati ke hati, ya, saudara bisa berbicara. Walaupun bukan secara tubuh fisik, saudara melihat Tuhan, mendengar suaranya secara audible, tapi saudara bisa mendengar suaranya, benar-benar bisa mendengar suaranya. Dari apa? Dari hati nurani saudara dan dari firman Tuhan. Saya bisa mendengar suaranya, gitu ya. Nah, itu saudara. Saudara bisa merasakan kehadirannya. Ini yang aneh, saudara. Saudara bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya, bisa merasakan damainya, sukacitanya, keberaniannya, ya. Nah, dalam keselamatan, saudara memasuki kerajaan Elohim dan berlayak atas segala berkat dan semua hak istimewa dari Elohim. Jadi, segala berkat itu sudah disediakan, hak istimewa, privilege itu sudah disediakan oleh Elohim bagi kita. Kalau kita memasuki kerajaannya, kita ada dalam alam berkatnya. Kita ada dalam alam privilege-nya, hak istimewanya, ya. Nah, Anda dihubungkan kembali dengan Tuhan dan menerima lagi apa yang telah dicuri pada masa kejatuhan manusia. Jadi dalam keselamatan yang tadi itu dimulai dengan bertobat, kemudian dibaptis, percaya dibaptis, ya. Kemudian lahir baru dan menerima pengurapan Roh Kudus, itu artinya saudara telah dipindahkan, dihubungkan kembali dengan Tuhan. Menerima lagi apa yang telah dicuri pada masa kejatuhan manusia. Ya, Adam itu hak istimewanya, pikiran yang dahsyat itu dicuri hak istimewanya. Sehingga keturunannya makin decay, makin mengalami penurunan dalam kemampuan otaknya, gitu, saudara. Lihat, inilah hubungan yang indah dengan Tuhan. Dalam keluarga kita akan semakin indah, ya. Kita bisa menjadi teladan indah bagi anak-anak kita, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah hubungan yang dipulihkan, ya. Yesus memberi keselamatan kita di Kalvari dan Dia memulihkan kita ketika kita taat akan rancangan ilahinya. Jadi, ketika kita makin taat lagi, maka kita akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan, bercakap-cakap bersama dengan Tuhan. Kita menerima pikiran-pikirannya Tuhan, dan apa yang kita perbuat itu berdasarkan pikiran-pikirannya Tuhan. Nah, ini yang disebut pikiran yang sempurna, pikiran yang ada di dalam alam privilege, alam berkat surgawi. Nah, jurang antara Anda dengan Tuhan telah dihapuskan, karena dosa tidak lagi bisa memisahkan Anda. Anda punya hak, punya hak untuk mengejar janji-janji Tuhan. Sebagaimana Bani Israel berhak mengejar tanah perjanjian, dalam rangka mendudukinya sepenuhnya. Jadi semua yang dijanjikan Tuhan itu, kita punya hak untuk bisa mengenyamnya, gitu, saudara. Tapi jangan sampai lupa, tentu saja orientasinya bukan melulu untuk kita. Tidak. Orientasinya adalah untuk kerajaan surga, gitu ya. Kalau kita meraih berkat-berkat, janji-janji berkat itu tujuannya adalah kemuliaan Tuhan.
bukan kenyamanan kita, keenakan kita, kenikmatan kita, bukan, saudara ya. Betul, kita bisa istirahat di sana, tapi bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah kita jadi berkat bagi orang lain, kita jadi berkat bagi kerajaan surga gitu, saudara. Nah, itu ya, jangan sampai saudara lupakan. Oke, jadi kalau orang Israel sudah menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tujuannya adalah supaya mereka memberkati bangsa-bangsa. Itu tujuannya Tuhan. Jadi bukan untuk enak-enakan diri mereka sendiri, saudara. Ya, oke. Nah, jadi ketika kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, menerima pikirannya Tuhan, pikiran kita disempurnakan. Itu tujuannya adalah kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang.